Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh tanah air, khususnya warga Demak, warga NU, dan seluruh pemirsa yang bisa hadir pada kesempatan ini, saya Taufikin sebagai host kali ini pada acara podcast Upgrade Ilmu, yaitu PCNU Demak collaboration with RSCNU Demak. Dalam hari ini kita menghadirkan pembicara narasumber yang banyak ilmunya, banyak pengalamannya, yaitu Bapak DRS Haji Wakio SH, MKN, MSI. Beliau ini adalah Ketua IPHI periode 2022-2027. Ketua Dewan Koperasi Demak. Terus juga beliau ini juga Wakil Ketua PCNU jelas. Wakil Ketua PCNU Kabupaten Demak, kemudian juga banyak punya usaha, punya apalagi Mbah di Distributor pupuk. Pupuk. Nah ini distributor pupuk Demak ini pasti nggak asing dengan Mbah Haji Wakio ini. Juga notaris juga PPAT. Iya, notaris juga Mbak ya. Ini notaris ini yang laris ini di daerah Godong beliau ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan mulai dengan motivasi lah dari Mbah Yo ini. Kita panggil sakapan akrabnya Mbah Yo ya. Ini Mbah Yo. Ini apa Mbah kira-kira motivasi kata-kata panjenengan untuk para pemirsa podcast kita ini, Mbah? Ya, kata bijak hari ini yang tidak boleh dilupakan karena saat ini adalah saat Ramadan, tentunya Ramadan berkah, Ramadan hikmah, juga Ramadan yang penuh dengan ampunan nantinya, dan kita akan diharapkan mendapat ridho Allah dan mencapai derajat takwa yang baik-baiknya takwa. Ini untuk para pemirsa semua karena persis Ramadan. Namun kalau secara umum ya kita tentunya kepinginnya semua sehat. Apalagi kita ini ada di Rumah Sakit Islam NU Demak, harapannya semua sehat, kemudian amin. Bisa menjalankan tugas pengabdian nakbudu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pengabdian pada bangsa dan negara. Oke, Mbak. Kali ini pemirsa dalam podcast Upgrade Ilmu kita akan bahas tentang seputar perhajian, karena beliau ini kan Ketua IPHI ya. Kita mau sharing tentang perhajian. Nah, kebetulan ini saya sebagai host pakai seragam PSHUI ya. Jadi IPHI Demak ini saya selain sebagai host kali ini saya juga sekretaris PSHUI, Pusat Studi Haji dan Umrah Indonesia IPHI Demak, yang sudah beberapa kali menyelenggarakan pelatihan manasik. Satu-satunya di Indonesia yang punya Pusat Studi Haji dan umroh Indonesia ini. Kalau di Mekah tenar itu PSHU itu. Karena banyak yang butuh itu Mbah Yo ya. Nah, ini Mbah, yang pertama bagaimana Mbah Yo ini melihat efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia ini Mbah dalam penyelenggaraan haji saat ini, khususnya bagaimana pelayanannya, bagaimana transparansinya, kemudian dari sisi keadilan untuk jamaah Mbah. Menurut IPHI selama ini kan sangat getol di dalam memberikan masukan-masukan ke kebijakan Kementerian Agama waktu itu, sekarang sudah Kementerian Haji, Mbak. Bagaimana, Mbak? Ayo. Terus terang kami kemarin beberapa bulan yang lalu kami audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Haji dan Umroh Kementerian Haji Republik Indonesia, dan kami satu-satunya ketua IPHI di Indonesia yang diundang. Kalau ketua pengurus wilayah hanya 3, yaitu Banten, Jakarta, dan Jawa Tengah, membahas bagaimana haji tahun 2026 ini yang untuk kali pertama atau perdana diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh, bukan oleh Kementerian Agama. Artinya ini adalah awal dari kebijakan pemerintah bahwa penyelenggaraan haji ini tidak dilakukan oleh Kementerian Agama, tapi sudah oleh Kementerian Haji dan Umroh berdasarkan Perpres dan juga Undang-Undang Haji. Sebagai gambaran bahwa untuk transparansi, keadilan, dan juga calon jemaah ini, tagline yang diambil oleh Kementerian Haji dan Umroh tahun 2026 adalah haji ramah lansia,
ramah disabilitas, dan ramah perempuan. Nah, ini kan semua akan adil. Yang ini ya perempuan itu mungkin jumlahnya lebih banyak, maka ada perhatian khusus. Kemudian orang yang mungkin punya kelainan yang lain, misalnya itu disabilitas, maka juga diperhatikan secara khusus. Maka di tahun 2025 kemarin 2024 juga sudah ada perhatian, tapi hanya ramah lansia saja, sehingga ada istilah murur pertama kali itu lansia-lansia dikumpulkan berangkat dulu. Nah, itu juga kebijakan dan ini juga diterapkan lagi, bahkan ditambah tagline-nya adalah haji ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan. Ya, kita tunggu Mbah nanti hasilnya ya. Seperti apa kira-kira nanti di sana. Ya. Tapi semua kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Upaya sih ikhtiar ya. Namanya al-insanu yudabbiru wallahu yuqaddiru. Nah, ini nih, Mbah Hewaki ya keluar ini. Dalilnya keluar ini. Nah, ini terkait dengan itu ya karena saya merasakan pengalaman di kita ketika kita haji 2024 itu kan salah satu yang terenak. Kita nggak tahu yang tahun-tahun sebelumnya atau sudahnya Mbak ya. Tapi kan 2024 termasuk salah satu yang enak ya. Ya, itu termasuk satu yang enak itu. Ini Mbak, kemudian pertanyaan yang berikutnya Mbak terkait dengan penyelenggaraan haji ini ya. Masa tunggu haji ini kan menjadi perdebatan yang panjang kan beberapa tahun yang lalu sampai sekarang pun ada yang sampai masing-masing daerah itu berbeda gitu kan. Bagaimana IPHI memandang kebijakan kuota haji yang dari pemerintah? Kemudian kira-kira menurut Mbah Yos sebagai pengurus IPHI, apakah kebijakan yang Kementerian Haji ini sudah benar atau mungkin perlu ada revisi sehingga nanti ada lebih keadilan lah antar daerah, atau mungkin ini ya Wakil Menteri Haji kan ngomong nanti suatu saat akan bersama gitu tahunnya, jadi antar daerah itu bisa sama. Nah, menurut Mbah Ayo bagaimana Mbah Ayo? Itu. Untuk kuota ini kan Indonesia kan baru dapat kuota dari Kerajaan Arab Saudi sekitar 241.000 jamaah yang terbagi pada 8% untuk kuota haji khusus dan 92% untuk kuota haji reguler. Masa tunggu itu disebabkan karena satu, menurut hemat saya ya, pengalaman itu karena ada dana talangan. Jadi orang itu kan gini, kalau zaman dulu itu kan orang yang PNS atau ASN itu kan setelah dia purna tugas uangnya untuk daftar haji. Kalau sekarang orang tuh purna tugas pensiun kemudian uang taspennya untuk daftar haji ya sudah tidak nyanda umurnya, sudah ditarik dealer, tidak jadi pergi haji kan, udah mungkin meninggal karena masa tunggunya yang lama sampai dengan 26 tahun. Kemungkinan Arab Saudi ini mau mengembangkan dan sudah digagas juga bahwa jamaah umroh itu akan dihadirkan dalam 1 tahun di Arab Saudi sekitar 30 juta orang. Sedangkan haji rencananya adalah 5 juta orang, dari sekarang 2,5 juta. Wah, mau naik 100%. Kalau itu nanti tidak akan ada tunggu lagi, langsung bisa cepat itu ya. Kemudian kami juga kemarin waktu audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Haji di Kementerian Haji, kami mengusulkan bahwa usia daftar haji itu jangan dibatasi 12 tahun baru boleh. Bisa itu ada amandemen undang-undangnya atau perubahan undang-undang dengan 0 tahun yang penting punya NIK itu bisa daftar haji. Artinya ya. Nanti kami khawatir tidak ada nanti angkatan muda haji Indonesia kalau daftarnya sudah 18 tahun, 12 tahun ditambah antrinya 30 tahun tidak ada haji muda. Tapi kalau daftarnya itu 0 tahun kemudian nanti nunggu 26 tahun, 30 tahun kan masih muda. Maka di PHI itu ada badan otonom namanya Angkatan Muda Haji Indonesia itu akan berfungsi. Tapi kalau daftarnya sudah usia 12, 18 kan tidak ada haji muda nanti, tidak ada amhinya itu kan gitu. Ini kami kemarin sarankan, tapi ini kan ranahnya pada balik ya, pada di DPR, DPR RI.
terutama mungkin bisa perubahan undang-undang itu dilakukan oleh inisiatif Dewan atau juga dari pihak pemerintah untuk mengajukan perubahan terhadap undang-undang haji, kan itu menurut saya. Jadi transparansi itu kan sudah dibuka lah, karena kan ada Siskohat itu kan bisa dilihat kami mau berangkat berapa, nomor porsinya berapa, kan gitu. Itu yang ada. Nanti harapannya adalah tidak ada permainan lagi setelah ini diselenggarakan oleh Kementerian Haji gitu. Oke, para pemirsa, tadi beberapa komentar jawaban dari Pak Mbah Hyo ya, yang kita sapa akrabnya Mbah Hyo tadi sudah banyak sekali membahas tentang perhajian ya. Nah, ini podcast kita kali ini memang PCNU kolaborasi dengan RSCNU, dan RSCNU ini kenapa sampai punya podcast gitu kan? Artinya ini kan sudah banyak fasilitas ya kan. Nah, salah satu yang bisa kita nikmati para warga Demak khususnya dan sekitarnya ini 24 jam ambulan ya. RSCNU ini siap melayani para saudara kita yang sakit ya. Ya, ini ada nomornya, nanti bisa dihubungi ya. Di bawah ini nanti bisa dihubungi ya. Siap 24 jam ya. Jadi ada ambulan. Kemudian IGD siap juga ya, nanti ketika ambulan datang langsung ditangani, enggak usah harus nunggu daftar panjang, enggak, ditangani dulu set ya kan, baru nanti ketika sudah opnam atau bisa rawat jalan, nanti baru bisa diminta untuk mendaftarkan pasiennya. Ini salah satu layanan yang dimiliki oleh RSCNU ya. Kemudian nanti di websitenya RSCNU, kemudian di Instagram ya, atau di WA yang sudah kita sebarkan itu banyak sekali pelayanan yang sudah lengkap ya. Ada pelayanan poliklinik, gigi mulut umum ya, vaksin, ada MCU ya. Ini saudara kita yang calon jamaah haji, ini juga nanti banyak sekali yang sudah melakukan medical check up di RSCNU itu. Kemudian ada spesialis ya, spesialis kandungan ya, penyakit dalam, kesehatan anak, bedah umum, saraf ya, kulit kelamin, mata, medis, jiwa, paru, THT, ortopedi ya, kemudian poliklinik TB, poliklinik jantung dan pembuluh darah. Ini lengkap semua. Jadi warga Demak yang bisa yang bisa datang ke RSCNU, insya Allah nanti akan dilayani dengan baik dan tentu dengan ramah, dan harapannya semua saudara bisa cepat sembuh gitu. Okay. Kemudian kita lanjutkan, Mbak Yo, sapa anak. Jadi dulu ketika kita haji, kebetulan kita bersama Mbak ya, satu kamar, satu ranjang. Jadi kalau ranjangnya tidak dipepetkan itu tidak bisa tidur, bisa gelundung. Jadi ini lagi Mbak, ini masuk ke pertanyaan yang agak serius lagi nih ya. Bagaimana IPHI di dalam mengontrol ya kan, mengawal pemerintah di dalam mengawal kebijakan haji ya, supaya jamaah ya, kepentingan jamaah haji ini terutama tadi ya, yang awalnya lansia, tambah disabilitas, tambah perempuan ya. Bagaimana IPHI? Apakah nanti ini akan tidak hanya mengontrol, tapi juga termasuk nanti memberikan manasik yang juga mengikuti tagline itu tadi, 3 itu. Barangkali mungkin bisa kita selenggarakan itu seperti apa, Mbak? Monggo. Ya, kami telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Demak dan juga pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Demak melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, bahwa ini nanti untuk penyelenggaraan baik itu pemberangkatan maupun pemulangan haji di Demak ini nanti akan di-SK-i dengan surat keputusan Bupati kepanitiaannya yang meliputi unsur pemerintah kabupaten, Kementerian Agama dan IPHI untuk pemberangkatan. Sedangkan untuk membekali, bahwa orang haji itu kan perlu bekal, perlu ilmu, maka ilmunya adalah ilmu manasik. Manasik berdasarkan juknis dari pelaksanaan BIMSIK haji ini diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh, bisa menggandeng
KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, kemudian juga oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, karena kita memahami atau Kementerian Haji memahami bahwa perangkat organisasi Kementerian Haji dan Umroh itu kan belum dimiliki sampai dengan tingkat kecamatan. Di kantor saja baru ada 5 orang. Mengurusi setara eselon 3 itu baru ada 5 orang, dan itu dulu pelimpahan dari Kasih PHU dijadikan kantor Kementerian Haji dan Umroh. Akhirnya kan secara SDM memang kurang, secara personal kurang. Nah, itu perlu didukung. Nah, IPHI hadir untuk membantu itu agar pelaksanaan haji tidak terkendala. Sehingga kami telah melakukan rapat-rapat pendahuluan, termasuk kami mengundang cabang-cabang IPHI sekecamatan untuk bisa membantu setidaknya itu meringankan beban bagi calon jemaah dalam memahami manasik haji. Sehingga IPHI di kecamatan itu sudah juga lebih dulu menyelenggarakan BIMSIK kepada calon jemaah haji, dan juga KBIH yang ada di Demak ini juga menyelenggarakan BIMSIK. Ini memperingan dari Kementerian Haji dan Umroh. Namun tetap dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh hadir, termasuk nanti di Demak ini pada tanggal 30 Maret ya. Itu akan ada pembukaan manasik haji serempak se-Kabupaten Demak di hall IPHI. Itu kemudian setelah itu nanti akan dilaksanakan di kecamatan-kecamatan dengan mengambil para pembimbing profesional yang sudah bersertifikat di masing-masing kecamatan itu sebagai narasumber. Tadi kami sampaikan bahwa berdasarkan juknis itu kan Kementerian Agama bisa menggandeng KBIHU, kemudian IPHI, kemudian juga lembaga-lembaga atau pesantren bisa diajak, atau juga masih bisa minta bantuan pada kantor urusan agama setempat, mungkin dalam rangka distribusi apa, kemudian sebagai narasumber atau kiai-kiai, tokoh-tokoh yang sudah memahami hal itu. Tapi tentunya yang itu ya Mbah, yang upgrade ya. Yang upgrade, ya. Kami harapan kami kan gini, nanti Kementerian Agama dalam mengambil narasumber tidak atau yang meskipun memang persyaratan harus bersertifikasi pembimbing profesional, namun diharapkan adalah yang update ilmu dan update situasional di Arab sekarang ini. Jadi kalau hajinya tahun 76 sekarang ngajar manasik sekarang nggak ada cocok kan, itu udah kedaluwarsa itu namanya. Kedaluwarsa. Itu kemarin kami sudah mengirim data ke kantor Kementerian Agama, siapa-siapa yang mau akan diambil untuk mengisi di masing-masing kecamatan. Selama ini manasiknya gimana Mbak yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama ya? Mungkin ini nanti kan awal perdana Kementerian Haji ya. Ya. Nanti yang evaluasi yang kemarin apa kurang apa gitu. Hampir 50% jemaah di Demak ini yang sekitar 1473 itu ada beberapa tidak ada 50% itu sudah mengikuti di KBIH. Nah, harapannya nanti ke depan itu semua bisa lewat KBIH. Nah, ini IPHI ini udah jalan ini mau kita urusi. Kemudian dan yang mandiri pun masih bisa. Yang mandiri nanti diserahkan pada IPHI, harapannya seperti itu, yang tidak yang mungkin tidak berbayar lah gitu. Selingan ini Mbah, ini IPHI ini punya apa aja pemirsa? Ini Mbah Yo ini mau cerita ini. Jadi IPHI Demak itu kan disorot ini banyak IPHI daerah lain ini. Ini yang paling lengkap ini. Ini dia ceritakan Mbak. Ini IPHI punya IPHI di Demak ini punya kayak NO gitu ya. Punya badan otonom. Ada namanya Majelis Taklim Perempuan. Kemudian ada namanya Angkatan Muda Haji Indonesia. Kemudian ada yang namanya Pusat Studi Haji dan Umroh Indonesia. Nah, saya ini sekretarisnya ini. Dan kita juga mempunyai yayasan IPHI itu namanya Yayasan Nur Rohmah wal Barokah. Kemudian yayasan itu memiliki unit-unit usaha. Satu di antaranya adalah Majelis Taklim Nur Hikmah wal Barokah. Nur Mekah Madinah. Nur Mekah Madinah. Kemudian nanti rintisan KBIHU juga
Nur Mekah Madinah. Kemudian kami mau mendirikan PNF, pendidikan non formal, yang nanti akan digunakan untuk mungkin bisa menggandeng untuk pendidikan-pendidikan non formal lainnya, penyelenggaraan kursus-kursus bahasa, pemahaman bahasa untuk para calon haji dan juga haji muda atau pendamping haji, ini bisa mengikuti pendidikan di Pusat Studi Haji dan Umroh IPHI, dan juga memiliki koperasi konsumen Persaudaraan Haji Indonesia yang sudah berbadan hukum. Pemirsa, ini IPHI Demak ini luar biasa, lengkap ini ya. Oke Mbak, kita lanjut ya. Sebelumnya, jadi para pemirsa podcast Upgrade Ilmu ya, kolaborasi PCNU bersama dengan RSCNU Demak. Ya, RSCNU Demak ini punya banyak layanan ya. Ada layanan rawat inap ini VVIP, VIP kelas 1, 2 dan 3. Ada pelayanan bedah sentral. Ya, ada operasi mata katarak, operasi bedah umum, operasi objin, erex, ada THT, ada ortopedi dan lain sebagainya. Ada rawat intensif juga, ada ICU, ada PICU ya, Pediatric Intensive Care Unit, ada Neonatal Intensive Care Unit atau NICU ya. Kemudian ada peristi, perinatologi risiko tinggi. Ada juga pelayanan rehabilitasi medis, ya kan? Nyeri punggung, nyeri pinggang, nyeri lutut, JIMPE, ya, tumbuh kembang anak. Kemudian ada lagi terapi wicara. Nah, terapi wicara ini telah dibuka layanan terapi wicara. Ini salah satu yang sudah dibuka ya, mulai tanggal 2 Januari. Berarti sudah setahun yang lalu ya, termasuk baru ya. Ada gangguan bahasa. Jadi kalau Bapak Ibu pemirsa punya putra atau putri yang mengalami gangguan bahasa, bisa dibawa ke RSCNU ya. Nanti bisa hubungi ya di nomor ini pelayanan untuk konsultasi, nanti bisa hadir langsung juga ke RSCNU ya di Demak ya, dekat terminal lama ya. Ada gangguan bicara, gangguan suara, gangguan irama kelancaran, dan jika ada namanya gangguan menelan atau disfagia. Ini salah satu layanan yang buka setahun yang lalu, yang sekarang ini sudah jalan, dan pemirsa, para Bapak Ibu dimanapun berada, terutama di wilayah Demak dan sekitarnya, bisa hadir jika ada gangguan di wicara ya. Nanti kita terapi wicara di RSCNU Demak. Lanjut Mbah Yo. Okay. Ini ada pertanyaan lagi nih. IPHI ini kan sebetulnya lebih banyak fungsinya ketika setelah haji. Nah kan, kalau sebelum haji kan paling kemarin kan ada manasik ya, pas Ramadan. Nah ini Ramadan ini nanti sudah terjadwal atau belum? Nah kemudian bagaimana IPHI ini menjaga, punya moto apa Bah? Motonya itu Mabrur sepanjang hayat. Nah ini bagaimana IPHI berperan menjaga jamaah supaya tetap mabrur sampai akhir hayat Bah ya? Ya. Kalau kita melihat haji mabrur kan tidak ada yang tahu ya, dirinya sendiri sudah tidak tahu. Karena kalau kita melihat bagaimana mempotret haji mabrur itu kan ada alamatnya, seperti alamat anak soleh itu. Alamatnya haji mabrur itu ya gini: apik pocapane, apik tingkai, budi pekertine, kemudian baik dengan keluarganya. Yang berikutnya ada lomo, zakat, sodakohe. Itu namanya potret haji mabrur. Kemudian gendong Ka'bah. Artinya gendong Ka'bah itu dia tertib dalam sholat 5 waktunya. Tidak seperti ini, wis haji, wis meh surup, bisa nyemprot misalnya gitu. Itu kan nanti delik ke orang tuh. Segerabu. Ya, segerabu. Ya mungkin punya pikiran gini. Saya kan sholat di Masjidil Haram kan sudah dilipatkan 100.000. Jadi kalau sini tidak kan masih kurang ya. Itu kan ada yang koclok dan konyol kayak gitu. Nah, untuk itu IPHI ini dengan lembaga yang ada, dengan cabang-cabang yang ada ini, setiap selapan itu ada kegiatan. Kalau di IPHI Demak ini ada namanya pengajian umum akad pagi yang dihadiri oleh seluruh haji atau bukan haji di Kabupaten Demak boleh ikut pengajian. Akidah kita atau ajaran kita kan
menyampaikan gini ya, ini bijak. Hati itu kalau selama 40 hari tidak kena siraman rohani, itu akan atos. Kalau sudah atos, keras, menggeras, akhirnya jadi batu. Dikandani ya angel kandanani. Berat badan ini nggak pernah mandi, kotor ya. Kotor. Tapi kalau itu haji itu sering ketemu silaturahim, kemudian ngaji ada sentuhan rohani, maka kan kalau selapan setiap akad wakil kan belum 40 hari, maka tidak jadi atos. Jadi atos. Jadi masih mudah dikandani. Kemudian yang berikutnya, memang ada kesalahan pemikiran bahwa IPH itu ngurusi orang yang sudah haji, itu salah. Prahaji pun sudah harus diurus oleh IPHI. Contohnya kami menggandeng beberapa lembaga pembiayaan untuk bisa mendaftar talangan itu. Kita MOU dengan Bank Sinarmas, dengan Amitra, dengan koperasi Manunggal Jaya Abadi untuk porsi haji, mendaftarkan haji. Nah itu pemirsa, ini IPHI ini kalau mendekat ke IPHI ini banyak manfaatnya ya. Kemudian dia bisa porsi, dia bisa ngangsur, tidak membayarkan, diutangi 25 juta. Karena gini, utang 25 juta itu juga ada banyak. Tadi yang saya sampaikan, kalau menunggu pensiun itu kan kelewat usianya. Mas Adib ini operator kita ini sudah daftar belum Mas? Ini daftar lewat IPHI tidak apa-apa. Ya? Kemudian saat kita mau berangkat, ada calon haji yang mau berangkat kok kekurangan duit, IPHI juga sudah menggandeng beberapa lembaga pembiayaan supaya dia kalau waktu mau nutup bayar itu pelunasan tidak bisa IPHI hadir untuk bisa menggandengkan dengan pihak lembaga keuangan dan dipinjami sampai dengan 25 juta. Ini pemirsa, sekarang kan kalau nutup haji, kan kayak dulu ya. Dulu kan nutup paling 8 juta, 5 juta. Sekarang nutupnya sama daftar porsinya itu. Saya sering menyampaikan gini, kalau zaman dulu itu melunasi haji kan terima adol kambing sudah lunas. Sekarang ini jual kambing dan kandangnya baru bisa melunasi. Sampai saat tanah itu baru melunasi. Ini antik kan sekarang. Berat sekarang ini. Berat. Makanya berat tapi murah kok. Murah, ya? Karena Allah berjanji seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perjalanan haji dan umrah Allah yang akan ganti. Dan itu harus disadari. Ya itu. Nah, ini untuk pemirsa ya tentang perhajian ya kan. Jadi di Demak ini banyak ya, ada Kemenhaj, ada IPHI, ada KPU. Tentu saja yang jamaah harus siap secara jasmani dan siap secara rohani. Jadi istitoahnya Mbak. Ya. Nah, kayaknya ini tahun ini juga bagaimana Mbak kebijakan tentang istitoah ini Mbak, tentang haji ini. Memang istitoah sekarang jadi pertimbangan yang paling utama. Karena kalau tidak istitoah kan tidak bisa melunasi. Ini banyak ada beberapa, tapi secara persentase kecil sekali, 0,0 sekian. Jadi dari 1.473-an itu hanya. Jangan sampai ada yang gameplay gini di. Iya, itu saya itu. Akhirnya juga karena gini, ya, istitoah itu ini juga ada perlu pembahasan lebih lanjut nantinya untuk istitoah. Istitoah itu saat daftar. Istitoah, tapi karena masa tunggunya 30 tahun, 20 tahun kan akhirnya tidak istitoah saat mau berangkat. Ini yang jadi juga dalam persoalan lagi. Nah, masa orang sudah nunggu ndak bisa berangkat hanya karena kepentingan istitoah yang harus jadi bahan persyaratan utama. Tapi kalau tidak sehat haji itu memang merepotkan teman dan petugas. Maka tagline-nya itu betul, haji ramah lansia, sing mangkat wis tua-tua, ramah disabilitas dan juga perempuan. Ini yang jadi pertimbangan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kemudian IPHI ini hadir juga bagaimana supaya itu semua bisa dilakukan oleh IPHI bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Demak. Ini kami telah menyiapkan, bahkan kami sudah menyampaikan ya, Demak ini nanti insya Allah akan berangkat pada kloter kelompok terbang 32, 33, 34, 35, dan 36. Ada kloter penuh, masyarakat Demak semua, dan ada dua kloter yang gabungan.
2 klub gabungan. Ada totalnya berapa kloter? 8 kloter, Mbak? Hanya 5 kloter tuh. 5 kloter. 5 kloter. Demak ini turun jadi peringkat kelima di Jawa Tengah. Itu ya katanya kebijakan dari Pak Menteri itu disilang-seleksikan nanti pada rentang waktu tahun sekian itu semuanya Bisa bareng semua gitu ya. Bisa mungkin setahun nanti akan ada pemberangkatan dua kali karena pergeseran hari Komariah dengan Samsiah ini kan nanti mungkin 1 tahun bisa memberangkatkan haji 2 kali kan. Nanti pada saatnya pasti ada itu. Nah, di bulan Dzulhijjah itu ada di dalam 1 tahun Masehi itu bisa nanti terjadi haji. Oke, Mbak, ini selanjutnya pertanyaan terakhir ini, Mbak, ya, pemirsa. Ini Mbah Yo masih setia dengan kita pada podcast Upgrade Ilmu hari ini. Ini menurut Mbah Yo makna terdalam dari ibadah haji dan bagaimana seorang yang sudah haji ini bisa punya kontribusi terhadap perubahan ya moral spiritual masyarakat setelah dari tanah suci. Jadi bagaimana ini menurut Mbah? Saya sering mengibaratkan ya orang haji itu ibaratnya adalah Allah itu akan meninggikan derajatnya. Jadi haji itu ibaratnya jadi gendeng rumah tuh, Bang. Gendeng rumah. Jadi sebelum haji itu orang tidak ada yang itu derajatnya masih belum tinggi, tapi setelah pulang haji dia itu akan mempunyai derajat yang tinggi sama dengan gendeng, di mata dinaikkan ya. Sampai paling atas, sampai walimahan atau hajatan saja kalau sudah haji itu berbeda dengan yang belum haji. Saat belum haji mungkin manggone nonggon pinggir belakang, ya di teras atau di mana kalau selamatan, tapi kalau sudah haji dia sejajar dengan para kiai, para asatid itu ditinggikan derajatnya. Itu yang terlihat saja, yang terlihat. Untuk itu tadi saya menyampaikan bahwa agar haji ini satu tadi alamatnya Adi Mabrur itu harus dipegang teguh, harus apik pocapane. Haji nak misoh-misoh kan lho misoh-misoh Pak Haji kok misoh-misoh. Pak Haji kok wayahe poso-poso malah mlebu warung misalnya gitu. Padahal tuh warungnya mungkin pesan untuk buka bersama. Tapi kan image itu kan harus dijaga. Image kita sudah berhaji ini harus dipegang teguh karena haji itu mahal bukan mahal biayanya tapi mahal konsekuensinya setelah orang haji itu. Jadi mau berbuat apapun, misalnya kalau mau haji, ketune wis putih kok ngono, ya, misalnya gitu. Jadi itu akan semua bisa terakumulasi, jadi sikap dan juga sikap ucapan itu harus. Kalau di kampung saya, Mbah, itu orang itu nggak berani pakai petis putih, Mbah, kalau belum haji itu. Katanya mahal itu. Mahal. Meskipun harganya murah, tapi itu mahal karena harus menggantikan dengan posisi sikap, attitude. Jadi way of feeling, thinking, or behaving. Jadi bagaimana bersikap, berperilaku, dan turunnya harus juga menggambarkan bahwa orang haji harus berbeda dengan yang belum haji. Itu mabrur itu, Mbak. Ya, mabrur seperti itu. Jadi, kemudian juga saat Ramadan gini ya lomo lah, ono edaran infak list ya, ndang isi cekat-cekat itu maksudnya gitu. Jadi lebih lomo, lebih dermawan. Itu wajib bagi kita. Ibadahnya kenceng. Ya. Lah IPHI selalu mendorong hal itu. Maka IPHI Demak ini sudah ada punya lembaga juga tadi yang belum saya sampaikan, punya lembaga unit pengumpul zakat UPZ pemirsa. IPHI juga punya UPZ ya. Nanti insya Allah tanggal 8 Maret akan melakukan santunan duafah dan anak yatim di IPHI. Ini pemirsa yang punya saudara yatim duafa ini di sekitar IPHI Demak, ya kan, bisa menghubungi ini UPZ IPHI untuk mendapatkan santunan sebagai mustahik zakat, itu Mbak ya. Oke, Mbak, ini kembali pemirsa podcast Upgrade Ilmu pada Ramadan tahun ini ya, 1447 Hijriah atau 2026. Kita kerjasama kolaborasi dengan SNU. Sekali lagi RSNU ini sudah sangat lengkap sekali. Ini adalah layanan vaksin internasional pemirsa ya. Jadi vaksin meningitis ya, polio, influenza untuk keperluan umroh dan haji, juga perjalanan ke luar negeri. Nah, ini nanti
bisa juga hubungi di sini ada kontak person yang khusus melayani tentang vaksin ya. Nanti harganya ya, meningitis, kemudian meningitis plus polio ya kan, kemudian ada influenza. Jadi di sana itu biasanya kalau haji atau umroh itu biasanya batuk-batuk, flu, pilek itu resiko, Mbak, resiko. Jadi kalau kita sudah punya vaksin influenza, insya Allah nanti di sana terhindar dari itu semua. Nah, ini sebagai ikhtiar kita sebagai calon jamaah haji. Nah, saya kira itu pemirsa pada kesempatan podcast hari ini ya, mungkin saya minta lagi satu kalimat atau beberapa kalimat dari Mbah Yo ya, di RS Haji Wakio SHMSI MKN, ini yang punya banyak jabatan di Demak ya. Beliau ini kan wakil ketua PCNU, tadi sudah disampaikan ya, ketua IPHI, distributor pupuk, notaris juga, bisa menghubungi beliau. Nah, ini sebagai penyemangat kita bahwa hidup itu harus serba bisa ya, kata Mbah Yo begitu, usaha harus bisa, pupuknya juga jalan. Nah ini kata-kata dari Mbah Yo yang sebelum kita tutup podcast kali ini, Mbah, monggo Mbah. Seluruh pemirsa muslimin muslimat di mana berada, khususnya warga Demak, warga Nahdliyin, bahwa terima kasih sekali. Yang penting organisasi apapun itu pimpinannya harus berani bersikap. Dengan satu kalimat Jawa yang bagus itu, ojo piye-piye, tapi harus diubah narasinya menjadi aku kudu piye. Artinya kalau piye-piye itu tidak ada tindakan, tidak ada action. Tapi kalau aku kudu piye, misalnya NU kudu piye, misalnya banjir bencana alam di mana, ya aku kudu piye, Lahisnu yang jalan, misalnya kayak gitu. Aku kudu piye, jangan piye-piye. Ojo piye-piye, tapi aku kudu piye. Nah, ini penting kami sampaikan. Kalau itu sudah, kita kan hanya mengubah kalimat yang sederhana, dan ini bisa jadi motivasi bagi semuanya, bahwa tidak akan berjalan kegiatan apapun kalau hanya piye-piye. Tapi kalau sudah aku kudu piye, jadi mesti akan jalan. Dari piye-piye menjadi aku kudu piye. Nah, itu kalimat yang bisa kami sampaikan hari ini, mungkin untuk closing saya. Oke. Terima kasih Mbah Yo, terima kasih telah berkenan menjadi narasumber di podcast kita hari ini. Pemirsa, demikian podcast kita pada Ramadan kali ini, upgrade ilmu ya, kerjasama antara PCNU Kabupaten Demak bersama dengan Rumah Sakit Islam NU Demak telah berakhir perdana pada Ramadan kali ini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, semoga puasa kita dijaga, keimanan kita dijaga, kekuatan kita sehingga sampai akhir Ramadan dan sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya berkali-kali. Semoga, amin Allahumma amin. Demikian dari kami sebagai host, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.